Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kita yang terakhir dalam sesi mix marketing ini, yaitu kita akan membahas P yang keempat, yaitu promotion, atau kita lebih kenal juga dengan istilah promosi atau komunikasi pemasaran. Oke, jadi sebelum kita masuk ke contoh-contoh yang disebut apa itu komunikasi pemasaran, kita mulai dulu dari definisi apa itu komunikasi pemasaran. Jadi komunikasi pemasaran itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemasar untuk tiga hal. Yang pertama adalah menginformasikan. Yang kedua adalah membujuk. Yang ketiga adalah mengingatkan dalam terciptanya loyalitas dan kepuasan konsumen. Tentu pada akhirnya adalah nilai bagi pelanggan. Nah, jadi ada 3 poin penting yang tadi saya jelaskan. Yang pertama adalah menginformasikan, yang kedua adalah membujuk, yang ketiga adalah mengingatkan. Nah, dalam upaya ketiga hal ini, pemasar tentu melakukan banyak hal. Mungkin kita tahu ada pemasar yang melakukan endorsement di sosial media, di Instagram, di TikTok, atau lain sebagainya. Nah, itu adalah upaya dalam menginformasikan serta membujuk, bahkan mengingatkan. Nah, biasanya di mengingatkan ini adalah dengan melakukan iklan-iklan di televisi, contohnya. Nah, itu adalah upaya-upaya dalam menghasilkan ketiga unsur tadi. Nah, dalam komunikasi pemasaran ini banyak sekali contohnya. Yang pertama misalkan, yaitu melalui spanduk di jalan-jalan, atau di baliho, atau X-banner, atau di banner. Banyak sekali kalau kita di jalan melihat ada ribuan, ratusan, hingga bahkan banyak sekali yang kita tidak bisa hitung. Di sana bagaimana para pemasar mencoba untuk memasarkan produknya melalui baligo atau brosur dan sebagainya di jalan-jalan. Tapi tidak semua informasi yang didapatkan itu, yang disebarkan itu bisa masuk ke dalam benak konsumen. Tentu ada tekniknya. Nah, yang kedua misalkan contoh lain adalah melalui televisi. Nah, melalui iklan televisi banyak pemasar untuk meningkatkan kesadaran atau brand awareness, bisa juga untuk meningkatkan atau mengingatkan produknya sehingga tidak lupa. Nah, kalau kita lihat juga misalkan contoh adalah produk Indomie goreng gitu ya, atau Indomie lainnya yang mungkin dari dulu, dari kita kecil sampai sekarang, iklan Indomie masih sering kita temui di televisi atau bahkan di media digital lainnya. Nah, itu juga upaya untuk mengingatkan agar masyarakat tentu tidak lupa terhadap produk Indomie tersebut. Contoh lain misalkan dalam menggunakan kemasan. Nah, kemasan juga merupakan bagian dari komunikasi pemasaran. Karena dengan menggunakan kemasan, konsumen bisa tahu akan informasi yang tersedia dalam produknya. Sehingga kemasan pun adalah bagian dari komunikasi pemasaran. Namun dalam kemasan ini tentu poin utamanya adalah mengingatkan. Ada juga misalkan melalui endorsement atau melalui sales promotion. Nah, banyak sekali, atau contoh juga yang merupakan satu contoh komunikasi pemasaran, namun mungkin beberapa orang akan menganggap ini bukan bagian dari komunikasi pemasaran, yaitu diskon, buy one get one, atau bahkan memberikan bonus-bonus apabila konsumen kita membeli produknya. Mungkin kalian pernah mendapatkan suatu pengalaman gitu ya, Anda pergi ke sebuah minimarket atau ke kedai kopi, kemudian Anda ditawarkan, kemudian Anda diberikan bonus berupa piring cantik, mug cantik gitu ya, atau bahkan payung cantik. Nah, ini juga merupakan bagian dari komunikasi pemasaran. Tentu tujuannya bukan lagi menginformasikan, tetapi apa? Yaitu membujuk. Nah, jadi kalau kita sudah tahu tadi informasinya dari definisi dan contoh-contoh komunikasi pemasaran, ternyata luas dan pada akhirnya kesemua hal itu bisa meningkatkan value dari produk yang kita tawarkan di pasar. Nah, setelah kalian mengetahui definisi serta contoh-contoh dari
komunikasi pemasaran itu sendiri, saya akan menjelaskan juga mengenai peran dari komunikasi pemasaran. Contoh sederhana ketika kita ingin membuat sebuah produk sabun, kemudian sabun yang kita tonjolkan itu adalah sabun yang bisa membersihkan serta mengatasi kekeringan, contohnya ya. Nah, ketika kita membuat sebuah produk tersebut, kita tentu ingin mengkomunikasikan bahwa produk kita itu adalah unggul dalam mengatasi keringnya kulit serta membersihkannya dari bakteri, contohnya. Nah, peran dari komunikasi pemasaran itu adalah membuat apa yang telah kita tetapkan itu dapat terdeliver dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan informasi, dengan memberikan juga citra merek tersebut, sehingga produk kita yang kita tetapkan di awal itu dapat terdeliver dengan baik, dengan mendukung ketiga unsur tadi. Yang pertama adalah menginformasikan, yang kedua adalah membujuk, yang ketiga adalah mengingatkan. Tentu kita juga yang terakhir ini adalah kita ingin produk kita diingat terus-menerus oleh konsumen. Nah, saya juga ada contoh yang mungkin kalian juga pernah melihat, mungkinnya dari kedua iklan yang ada di gambar ini, kanan dan kiri. Yang satu adalah iklan Decolgen, yang satu lagi adalah iklan dari Oskadon. Nah, kedua produk ini memiliki fungsi yang sama, itu paracetamol, menurunkan pusing, misalkan ya, sakit kepala atau flu ya. Nah, tetapi targetnya menjadi akan berbeda, karena yang satu mungkin kalau kita lihat dengan menggunakan tokoh tertentu, misalkan ada Sule ya, kemudian ini akan membentuk citra yang akan berbeda dengan Decolgen, karena yang satu lagi merupakan contoh tokoh-tokoh dari millennials. Nah, bisa saja targetnya itu adalah kedua pasar yang berbeda. Yang satu targetnya adalah kalangan menengah ke bawah, yang satu lagi adalah menengah ke atas. Bisa jadi seperti itu. Tapi ini yang lebih tahu adalah dari manajer pemasarannya. Sehingga produk tersebut diposisikan atau dipositioningkan akan berbeda dari kompetitornya walaupun produknya sama. Nah, itu adalah peran dari komunikasi pemasaran. Nah, ini juga nggak kalah penting dari proses komunikasi pemasaran. Dalam proses komunikasi pemasaran manapun akan melalui tahap ini. Yang pertama yaitu adalah attention, kemudian masuk ke tahap interest, kemudian masuk ke tahap desire, kemudian action atau aksi dalam membeli sebuah produk. Nah, proses ini kita sebut dengan AIDA, A-I-D-A, yang tadi istilah-istilahnya saya sebutkan di awal. Jadi proses ini adalah proses bagaimana konsumen itu melalui proses tahap-tahap yang tadi saya sebutkan, dia akan membeli sebuah produk. Jadi sebelum membeli sebuah produk, dia pastikan akan melalui proses tadi, attention, atau sadar akan produk yang pemasar tawarkan. Kemudian dia akan interest atau menyukai atau dia melirik produk tersebut. Kemudian dia masuk ke tahap D, yaitu desire. Dia ada keinginan untuk membeli sebuah produk. Apa yang membuat dia tertarik untuk membeli sebuah produk tersebut? Pada akhirnya dia akan melalui proses yang terakhir, yaitu action, atau kita kenal dengan bagaimana konsumen itu mau membeli sebuah produk. Nah, istilah AIDA ini akan saya sampaikan dalam video yang lain yang lebih dalam, bagaimana proses komunikasi pemasaran itu menjadi lebih penting dan bagaimana strategi-strategi tahapan-tahapannya untuk menciptakan awareness, interest, desire, dan action. Nah, kemudian ini juga ada contoh-contoh atau channel-channel yang mungkin bisa sangat bermanfaat untuk kalian. Di layar ini kita bisa lihat bahwa ada advertising. Kemudian advertising itu bisa melalui print, bisa melalui packaging, sinema, brosur, ya. Kemudian yang kedua bisa melalui sales promotion yang tadi saya sebutkan, contohnya adalah diskon, kupon, lotre, premium, dan lain-lain. Yang ketiga, kita juga bisa mengkomunikasikan melalui event atau experience, contoh event musik, event seni, olahraga, dan lain-lain. Kemudian bisa melalui public relation, contohnya dengan melalui seminar, donasi, komunitas, dan lain-lain. Kemudian bisa melalui direct and interactive marketing. Ini bisa
bisa juga yang mungkin banyak sekali ya saat ini di sosial media melalui filter, melalui katalog, melalui email, dan lain hal sebagainya. Kemudian ada yang tidak kalah penting yaitu melalui word of mouth atau kita sebutkan dengan mulut ke mulut. Jadi WOM ini merupakan salah satu atau satu-satunya bahkan yang sangat berimpact terhadap pembelian. Ya, ini adalah rating contohnya ya, review konsumen dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir ada juga personal selling. Ini yang biasa mungkin kita temui di mall-mall dengan SPG, SPB dan lain hal sebagainya. Nah, itu adalah platform bagaimana produk kita bisa dicari atau ditemui sehingga komunikasi pemasaran ini menjadi jauh lebih efektif. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh, definisi, dan proses bagaimana ternyata dalam sebuah produk itu kita bisa mengkomunikasikan agar tentu mendapatkan perhatian bahkan profitabilitas dari produk yang kita tawarkan. Jadi video kali ini sekaligus menutup dari bagaimana kita menciptakan marketing mix ya, dari P yang pertama produk, price, place, promotion, dan semuanya sudah kita bahas namun masih berupa dasar. Lebih lanjut kita akan bahas lebih jauh lagi, lebih detail lagi dan lebih dalam lagi bagaimana kita bisa perkuat produk yang kita tawarkan agar tentu menghasilkan loyalitas konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.